Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bunda akan melanjutkan pembelajaran terkait bab 5 asam dan basa, yang mana video sebelumnya itu telah dijelaskan konsep tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajari larutan asam basa. Dan di video yang pertama juga telah dijelaskan terkait dengan pendahuluan. Nah, sekarang di sini Bunda akan menjelaskan konsep dasar asam basa atau 3 teori asam basa yang sangat penting dan perlu dipahami. Jadi ada 3 teori asam basa. Yang pertama teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Brown-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Untuk teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi di sini diharapkan kalian itu mampu membedakan sifat asam dan basa berdasarkan 3 teori ini. Jadi, asam dan basa menurut Arrhenius itu seperti apa, asam dan basa menurut Brown-Lowry itu seperti apa, dan asam basa menurut Lewis itu seperti apa. Kita masuk ke yang pertama, yaitu asam basa Arrhenius. Arrhenius ini mengemukakan teorinya pada tahun 1884 ya, lebih awal daripada Brown-Lowry. Dan Arrhenius ini mengatakan bahwa pembawa sifat asam adalah ion H+, dan asam melepaskan ion H+ dalam air. Nah, perhatikan, jadi dapat disimpulkan bahwa asam itu adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air. Kita lihat contohnya. Misalkan ada asam klorida, HCl. HCl ini di dalam air dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini terlihat bahwa dia melepaskan H+, melepaskan ion H+. Ion H+ ini sama dengan ion hidroksida. H+ itu nama lainnya adalah ion hidroksida. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut. Teori asam basa yang kedua yaitu asam basa Brown-Lowry. Asam basa Brown-Lowry ini dikemukakan teorinya pada tahun 1903 ya, setelah Arrhenius. Nah, di sini yang terpenting, menurut Brown-Lowry, asam itu adalah spesies atau zat yang merupakan donor proton. Donor di sini sama dengan memberikan, kan? Memberikan atau melepaskan. Jadi, spesies atau zat yang dapat memberikan protonnya atau H+. Nah, di sini istilah H+ pada Brown-Lowry adalah proton, ya. Sedangkan istilah H+ pada Arrhenius adalah ion hidrogen. Nah, jadi kalau basa kebalikannya. Kalau basa itu adalah zat yang merupakan akseptor proton. Nah, akseptor itu lawannya dari donor, berarti yang menerima. Sehingga kesimpulannya, kalau Brown-Lowry menurut Brown-Lowry asamnya adalah zat yang dapat melepaskan atau memberikan proton, sedangkan basa itu adalah zat yang dapat menerima proton. Kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini HCl ditambah dengan H2O menjadi Cl- dan H3O. Kita lihat, ini reaksi merupakan asam atau basa ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Di sini ada HCl. HCl ini kita ingin tahu apakah dia asam atau basa. Caranya di sini HCl terlihat berubah menjadi Cl. Hanya hilang kan? Berarti H yang ada pada Cl itu didonorkan ke H2O atau diberikan ke H2O. Sehingga yang tadinya adalah HCl itu berubah menjadi Cl, dan sebelumnya H2O setelah ditambahkan H+ atau proton itu berubah menjadi H3O+. Nah, sehingga karena HCl ini dia mampu memberikan proton atau H+, maka disebutlah bahwa HCl ini adalah asam. Seperti itu.
Kemudian kita lihat contoh basa. NH3. Sebelumnya kita belum tahu ini NH3 asam atau basa. Nah, caranya dalam reaksi seperti ini, setelah ada reaksi seperti ini, kita bisa menentukan awalnya NH3 dia berubah menjadi NH4. Oh, berarti ada penambahan H di sini. Nah, jadi dia sifatnya bukan lagi memberikan, tetapi dia malah menerima H+. Nah, menerima H+ dari mana? Dari H2O. Jadi, awalnya NH3 karena menerima atau sebagai akseptor proton berubah menjadi NH4 dan H2O yang tadinya memberikan berubah menjadi OH. Hanya yang tadinya 2 ini tinggal 1. Nah, sehingga NH3 ini, senyawa ini disebutlah sebagai senyawa basa karena dia mampu menerima yang merubah NH3 menjadi NH4 seperti itu. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah mampu membedakan asam basa menurut Arrhenius dan asam basa menurut Pranzat-Lowry. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, asam basa menurut Arrhenius itu terkait dengan pelepasan H+ dan OH- di dalam air, sedangkan kalau asam basa menurut Pranzat-Lowry itu terkait dengan dia bertindak sebagai donor atau akseptor protonkah? Ya. Jadi kalau misalnya dia donor proton atau mendonorkan H+, oh berarti senyawanya adalah asam. Sedangkan kalau misalnya senyawanya itu dia tidak mampu mendonorkan tapi hanya mampu menerima H+ atau proton, itu berarti senyawanya adalah basa. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu dua teori asam basa menurut Arrhenius dan menurut Lowry. Kita masuk ke teori terakhir, asam basa menurut Lewis. Ya, jadi di sini Bunda tidak menjelaskan semuanya ya karena keterbatasan waktu merekam yang hanya bisa 10 menit. Jadi sisanya ini tetap kalian harus mencatat semuanya. Yang Bunda jelaskan itu adalah inti pokok dari teori-teorinya saja. Tapi ini semuanya tetap harus dicatat. Kita masuk ke teori yang terakhir. Waktunya tinggal 2 menit setengah. Teori asam basa menurut Lewis. Nah, kalau Lewis ini dia ditemukan pada tahun 1923 bersamaan dengan Pranzat-Lowry. Nah, langsung saja. Kalau menurut Lewis, asam itu adalah zat akseptor pasangan elektron. Akseptor tadi ini apa? Lawannya donor, berarti menerima. Berarti asam itu adalah zat yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah zat donor, memberikan. Berarti zat yang memberikan pasangan elektron. Itu disebut basa. Nah, jadi harus dipahami baik-baik. Tadi dikatakan bahwa asam itu adalah zat yang menerima elektron, sedangkan basa jadi asam itu adalah zat yang menerima pasangan elektron dan basa itu adalah zat yang memberikan pasangan elektron ya, menurut Pranzat-Lowry. Nah, kita masuk ke contohnya. Misalkan ada senyawa NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4. Nah, sini langsung saja kita lihat. Di sini awalnya NH3, dia berubah menjadi NH4. Oh, berarti dia NH3 itu dia sifatnya hanya itu akan bertambah. Nah, tapi di sini kita tidak melihat seperti itu. Untuk Lewis itu dia berdasarkan pada pasangan elektron. Yang dimaksud dengan pasangan elektron itu ada seperti ini. Ada titik 2 yang ada pada suatu atom di mana elektron ini dia bergerak bebas di dalam atom tersebut. Nah, karena di sini H+, ada H+, maka elektron ini digunakan untuk berikatan dengan H+. Nah, yang ada pasangan elektronnya siapa? Ini NH3. Yang ada pasangan elektronnya pasti dia berfungsi untuk memberikan kan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa NH3 ini adalah basa, sedangkan asam tadi yang menerima pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu disebut sebagai asam karena dia tidak memiliki pasangan elektron. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ini penjelasan perbedaan dari ketiga teori asam basa menurut Arrhenius, Pranzat-Lowry, dan Lewis. Ya, sekian ya.